teman-teman semuanya. Kemarin itu saya upload di Reels tentang manfaat mengajak anak-anak jalan-jalan atau mengunjungi ke tempat yang baru, dan ternyata banyak banget manfaatnya, dan alhamdulillah rame banget gitu ya dilihat sama orang-orang. Dan saya mau nambahin nih untuk yang lebih panjangnya itu apa aja sih, dan ternyata teman-teman banyak banget banyak banget ya, apalagi di masa-masa golden age ya, sampai anak usia 5 tahun tuh perkembangan otaknya tuh sangat pesat banget, apalagi kalau dia melihat hal baru gitu ya, mereka sedang mencari sesuatu, apa nih gitu kan. Wah itu sel-sel di otak mereka tuh bertumbuh gitu. Jadi bayangin kalau anak-anak hanya dikurung aja gitu ya, melakukan aktivitas itu aja gitu, sehingga gimana gitu kita untuk menstimulus sel-sel otak pada anak. Jadi nggak apa-apa kalaupun memang belum memungkinkan untuk keluar jalan-jalan gitu ya ke tempat yang baru, nggak apa-apa banget, kita bisa lakukan itu sebenarnya di rumah, tapi kita perlu pengalaman yang baru buat anak kita. Atau nggak harus jauh gitu ya, kita bisa ke lapangan deket rumah, kita bisa silaturahmi mengunjungi keluarga yang ada di dalam satu kota sama kita, itu nggak apa-apa banget, yang penting anak bisa keluar dari rumah dan mereka akan belajar banyak hal di situ. Salah satunya itu adalah beradaptasi, dan beradaptasi ini tuh ada banyak lagi turunannya. Anak akan belajar beradaptasi. Yang pertama nih, jadi ada berapa ya? Saya lupa. Jadi pokoknya yang pertama banget, anak akan belajar beradaptasi dengan lingkungannya yang baru. Lingkungan tuh kayak cuaca, terus juga apa yang mereka lihat gitu. Misalnya moms ngajak anak-anak buat naik kapal, naik perahu, dia akan belajar nih lingkungannya, oh ini laut gitu, ini perbukitan, ini di puncak gunung gitu kan, dingin dan sebagainya. Mereka akan beradaptasi, oh kalau laut itu airnya asin, oh berarti aku kayak gini, dan dia akan menyesuaikan, dia akan belajar beradaptasi. Apalagi hal-hal yang baru pertama kali dia lihat, yang sebelumnya dia hanya melihat di televisi mungkin, di buku mungkin, dan waktu dia melihat secara langsung tuh anak jadi excited gitu, rasa ingin tahunya jadi makin bertambah, dan itu mudah-mudahan bikin anak juga makin cerdas. Dan selanjutnya yang kedua itu makanan. Makin banyak ragam makanan yang kita kasih ke anak, mudah-mudahan itu akan melatih anak lidahnya itu untuk lebih fleksibel juga. Jadi nggak melulu, anak aku mah harus makannya harus sama ayam crispy gitu, nggak bisa makanan yang lain. Nah, sehingga kalau kita bawa ke tempat-tempat baru nggak bisa nih gitu, makanan hanya ada ini, kalau kamu mau kamu bisa makan, kalau kamu nggak mau artinya kamu nggak bisa makan gitu. Sehingga anak belajar untuk fleksibel. Ini bagus banget, modal banget untuk anak melanjutkan kehidupannya nanti untuk lebih fleksibel, dan bisa membuat kita jadi lebih survive gitu dalam menjalani kehidupan ini. Karena nggak bisa semuanya mesti kayak gini, kita harus menyesuaikan keadaan saat itu juga. Anak akan belajar banget untuk fleksibel dalam memilih makanan gitu. Kita juga punya kesempatan buat nyicipin, oh, ini loh di tempat kita nggak ada yang kayak gini, nah di sini ada, wah gitu ya. Jadi anak juga excited banget sih ketemu makanan baru, apalagi rasanya itu rasa yang nggak pernah dia bayangin sebelumnya. Nah selanjutnya yang ketiga itu adalah mereka bisa beradaptasi dengan toilet. Karena ada orang yang dia udah segede itu, mau buang air tuh nggak mau kalau nggak di rumah. Jadi dia akan kesulitan untuk berpetualangan gitu ya, mungkin merantau atau mengunjungi apa buat belajar untuk silaturahmi gitu kan. Nah, sehingga kalau anak bisa beradaptasi dengan berbagai macam jenis kondisi toilet, anak akan ngerasa terbantu justru. Jadi dia akan memudahkan urusannya juga untuk buang air, dan dia tidak menahan itu, sehingga itu nggak jadi penyakit buat pencernaannya. Jadi anak saya itu alhamdulillah banget, karena sering banget berpergian gitu ya, jadi mau toilet, dari toilet darurat sampai toilet yang otomatis gitu ya, toiletnya Sultan, alhamdulillah banget sudah beradaptasi. Dan itu jadi kita lebih fleksibel, dan kita juga dimudahkan sebagai orang tua kan. Nah selanjutnya yang ketiga, kamar tidur, tempat dia tidur, dia akan lebih fleksibel untuk tidur bisa di mana aja gitu. Kalau misalnya selama ini hanya bisa tidur di kamar yang AC, harus pakai kasur ini, bantal ini, selimut ini, tuh kita bakal repot banget. Kalau misalnya kita ada kondisi harus pergi, anak ternyata nggak bisa kalau tidur kalau nggak pakai AC dan yang lain-lainnya, kita akan lebih belajar belajar beradaptasi, ngerasain apa yang orang lain rasain gitu. Misalnya kayak
saya ngajak anak-anak tidur di tempat keluarga gitu kan. Anak akan belajar, oh iya ternyata tempat tidur aku tuh udah bagus gitu ya, udah nyaman banget gitu, aku harus bersyukur gitu kan. Misalnya kita tidur di tempat yang nggak ada AC-nya, nggak ada kipas anginnya, ya udah gitu, alhamdulillah. Yang penting kita masih bisa ada kasur dan yang lain-lainnya. Anak tuh beradaptasi untuk lebih empati juga gitu kan. Jadi banyak banget deh pelajarannya kalau kita mau meluangkan waktu untuk berpergian. Dan istilahnya itu bukan jalan-jalan ya, kalau saya tuh lebih suka bilangnya itu adalah travel learning. Jadi anak terlatih lebih fleksibel juga ke depannya kan. Jadi kalau nanti mereka mau masuk pesantren atau asrama gitu, mereka kan udah punya basicnya nih. Aku udah belajar beradaptasi sejak kecil gitu. Bisa tidur di mana aja. Nah, selanjutnya itu adalah orang-orang baru. Tadi berapa ya? Yang pertama itu adalah lingkungan, yang kedua tadi makanan, yang ketiga toilet, yang keempat tuh kamar tidur. Nah, yang kelima ini adalah orang-orang baru, di mana anak akan ketemu sama orang-orang yang mungkin logatnya, budayanya beda sama lingkungan yang ada di rumah kita, dan sehingga dia belajar beradaptasi, dia belajar dan berjuang agar dirinya diterima di lingkungan itu dengan bersama orang-orang baru itu. Dan yang kedua, dia belajar agar dia bisa diterima sama orang-orang baru itu. Wow, ini sesuatu hal yang gak mudah banget loh, bahkan bagi orang gede. Tapi kalau kita udah memberikan kesempatan untuk mereka belajar sejak kecil, mudah-mudahan ini terbantu buat mereka gede nanti. Mereka akan lebih fleksibel menerima orang gitu, gak bisa ngejudge orang dengan saat mereka melakukan sesuatu yang itu kita nggak prediksi, karena mungkin itu memang udah budayanya, belajar menghargai gitu-gitu teman-teman. Jadi banyak banget ya manfaatnya ya. Kita juga bisa menghargai bahasa, beragam bahasa yang sangat indah banget sebenarnya gitu ya. Dan selanjutnya yang keenam adalah barang-barang baru, dimana anak-anak tuh kalau bisa sih kita nggak perlu bawa mainan dari rumah, sehingga kita akan melatih kreativitas mereka dan juga beradaptasi gimana caranya main tanpa mainan yang kita punya gitu. Sehingga saat mereka melihat barang-barang baru tuh, gimana ya caranya aku bisa main dengan barang-barang ini. Kemudian dia juga dapat pengetahuan baru, oh ternyata ada barang-barang kayak gini ya di rumahku nggak ada, oh ini di sini ada ya. Mereka akan belajar beradaptasi, oh ini nggak boleh dipegang nih, oh ini cuman boleh dilihat aja gitu, oh ini boleh dipegang gitu kan gitu. Jadi mereka belajar beradaptasi dengan barang-barang baru karena ada banyak banget barang-barang ya di muka bumi ini, dan mereka perlu tahu untuk menstimulus proses kreativitas dan juga pengetahuan yang nanti akan disimpan gitu kan di otaknya, dan itu menstimulus banget untuk kecerdasan anak-anak kita nanti. Banyak banget deh, selain beradaptasi itu ada banyak banget pelajaran baru, dan mudah-mudahan dengan proses perjalanan travel learning kita yang kita kasih ke anak-anak nih moms, itu juga bisa kita manfaatin untuk ngajak anak untuk ingat sama Allah dan menumbuhkan rasa cintanya gitu kan. Kayak misalnya tadi lingkungan, ini semua ciptaan Allah dan yang lain-lain, terus ketemu orang-orang baru, ini juga ciptaan Allah, dan ini panjang lagi banget sih pembahasannya. Mudah-mudahan segala sesuatu pembelajaran, obrolan, mudah-mudahan selalu kita libatkan Allah, 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 Allah ya teman-teman ya. Dan sayang banget mungkin perjalanan moms dengan anak-anak, kebersamaan bareng anak-anak dan keluarga itu nggak bisa terulang lagi, maka jangan lupa untuk mendokumentasikan perjalanan itu, momen itu gitu ya. Boleh banget lewat foto dan video, dan kalau saya sih pengen ngajak moms untuk yuk dokumentasikan lewat cerita juga, lewat menulis, karena lewat foto dan video tuh kita nggak bisa ceritain detailnya tuh kayak apa, perasaan kita kayak apa, harapan kita ke anak tuh kayak apa, tuh kan kita nggak bisa ekspresikan di situ. Jadi yuk kita menulis, kita luapin semua rasa cinta kita, harapan kita ke anak gitu ya. Gimana kita mengabadikan doa di ucapan satu kali aja tuh bisa luar biasa banget dampaknya, apalagi ini kita abadikan, kita ulang-ulang terus gitu kan. Mudah-mudahan jadi legacy buat mereka, jadi warisan juga gitu ya, karena kita nggak tahu kita nih sempet nggak gitu menceritakan momen itu ke anak. Dengan adanya buku, tulisan gitu ya, dokumentasi yang udah kita siapin, anak-anak tetap tahu tentang kebersamaan kita bareng anak-anak nanti kalau mereka udah gede. Karena kita nggak tahu usia, bisa jadi kita nggak punya waktu untuk bisa nemenin mereka sampai gede gitu, tapi mereka tetap bisa tahu cerita-cerita cinta yang udah kita lewatin bersama. Sedih banget nih kalau ngomongin itu. Oke, Mas,
Kalau misalnya kesulitan atau apapun, teman-teman dan moms juga bisa hubungin saya dan tim ya untuk bantu proses menulisnya. Karena harapan saya banget itu adalah minimal banget satu keluarga itu punya satu buku warisan cerita yang itu nggak bisa hilang, nggak bisa dicuri gitu ya, dan cerita itu akan membekas di hati anak. Itu yang nguatin cinta dan bonding banget sih. Oke Mal, sampai ketemu di sharing selanjutnya.